Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrila Alexa dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mempresentasikan hasil makalah saya, yaitu yang berjudul Analisis Frasa Endosentris, Nominal, Verbal, dan Adjektival dalam Bahasa Melayu Dialek Kuantan Singingi pada buku Ulas Sidompeng karya Desti Marlina dengan dosen pengampu Dr. Carlina M. Hum dan Elvan Yudianda MPD. Langsung aja masuk ke makalahnya. Yang pertama di sini ada kata pengantar. Lanjut. Nah, ini adalah daftar isi. Daftar isi ini yang pertama adalah kata pengantar, yang kedua adalah daftar isi. Nah, langsung masuk ke bab 1, yaitu ada pendahuluan, latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan. Yang bab 2 ini adalah pembahasan. Yang pertama, nah di pembahasan ini saya mengambil 4 frasa. Yang pertama itu ada frasa endosentris dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi pada buku Ulas Sidompeng karya Desi Marlina. Nah, yang kedua adalah bentuk frasa nominal, yang ketiga bentuk frasa verbal, yang keempat adalah bentuk frasa adjektival. Yang bab 3 adalah penutup, yaitu kesimpulan, saran, dan daftar pustaka. Langsung aja masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di sini ada latar belakang. Latar belakang sama dengan pada makalah pada umumnya, tidak jauh berbeda. Yang kedua ada batasan masalah. Batasan masalah. Batasan masalah ini yaitu yang pertama adalah penelitian ini hanya membahas bentuk frasa endosentris, nominal, verbal, dan adjektival yang terdapat dalam buku Ulas Sidompeng karya Desti Marlina tanpa menelaah frasa eksosentri atau jenis frasa lainnya. Ada 3. Yang pertama, nah lanjut di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 5. Yang pertama itu bagaimana bentuk frasa endosentris yang terdapat dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi pada buku Ulas Sidompeng. Yang kedua, bagaimana bentuk frasa nominal yang digunakan dalam bahasa Melayu. Yang ketiga, bagaimana bentuk frasa verbalnya. Di sini saya ambil 4. Di sini ada tujuan. Tujuan di sini saya membuat 5. Yang pertama, untuk mendeskripsikan bentuk frasa endosentris dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi pada buku Ulas Sidompeng karya Desti Marlina. Yang kedua adalah untuk mengidentifikasi bentuk frasa nominal yang digunakan. Lanjut. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ini saya meneliti frasa endosentris. Nah, di sini ada pengertian frasa endosentris dari para ahli. Saya mengambil 3 para ahli. Yang pertama menurut Ramlan pada tahun 1987. Yang kedua ada menurut Kair pada tahun 2012. Yang ketiga ada menurut Langodai, Mora, dan Nancy Lianti pada tahun 2024. Nah, yang pertama tadi adalah menurut Ramlan. Frasa endosentris adalah satuan gramatikal yang mempunyai inti dan unsur penjelas, di mana inti dapat berdiri sendiri tanpa kehilangan makna yang makna dasarnya. Nah, itu untuk pengertian frasa endosentris. Saya mengambil 3 menurut para ahli. Langsung aja kita masuk ke bentuk atau ke contoh dalam bahasa Kuansing. Nah, di sini ada bentuk contohnya di 10 contoh frasa endosentris. Yang pertama itu ada dalam bahasa daerahnya, kece ugang bisa ditokam buayo. Dalam bahasa Indonesianya yaitu perkataan orang bisa menyebabkan bahaya. Yang kedua, Bapak Bakojo sebagai tukang takya. Dalam bahasa Indonesianya, Bapak bekerja sebagai tukang kayu. Yang ketiga yaitu monde juwo harus ikui manolong Bakojo di ladang.
yang dalam bahasa Indonesianya yaitu Monde juga harus ikut membantu bekerja di ladang. Nah, untuk penjelasannya yaitu berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa frasa endosentris dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Sengingi memiliki struktur yang serupa dengan frasa endosentris dalam bahasa Indonesia, namun tetap mempertimbangkan ciri khas fonologis dan kosakata lokal. Pada kalimat kece ugang bisa ditokam buayo, frasa kece ugang termasuk frasa nominal endosentris dengan inti kata kece. Frasa kece ugang termasuk frasa nominal endosentris dengan inti bahasa kece, ucapan atau perkataan, dan penjelasan ugang adalah orang. Struktur ini memperlihatkan bahwa unsur utama inti tetap dapat berdiri sendiri sebagai pembawa makna, sedangkan unsur lainnya berfungsi memperjelaskannya. Selanjutnya, frasa seperti bakojo sebagai tukang takya memperlihatkan bentuk frasa verbal endosentris, di mana verba bakojo atau bekerja menjadi inti dan unsur sebagai tukang takya bertindak sebagai pelengkap yang memberikan keterangan fungsi atau jabatan. Begitu pula pada frasa baju Kak Rati sodang kering. Bentuk sodang kering merupakan frasa adjektiva endosentris yang menggambarkan keadaan atau kondisi suatu benda. Dengan demikian, penggunaan frasa endosentris dalam dialek Kuantan Sengingi menggambarkan kekayaan linguistik dan identitas budaya lokal. Hal ini sejalan dengan pandangan Muslik pada tahun 2018 bahwa variasi frasa dalam bahasa daerah menjadi bukti hidupnya sistem sintaksis yang khas pada setiap komunitas bahasa. Oleh karena itu, kajian ini tidak hanya memperlihatkan bentuk-bentuk kebahasaan, tetapi juga mengungkapkan bagaimana struktur frasa dan endosentris berperan dalam melestarikan nilai sosial, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Kuantan Sengingi. Nah, lanjut ke contoh yang kedua, yaitu bentuk frasa nominal dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Sengingi pada buku Ulah Si Dompeng karya Desti Marlina. Nah, di sini saya juga mengambil 3 pengertian frasa nominal menurut para ahli. Yang pertama saya mengambil dari Alwi pada tahun 2003. Yang kedua saya mengambil dari Ramlan pada tahun 2010. Yang ketiga saya mengambil dari Amina dan Afida pada tahun 2021. Nah, menurut Alwi pada tahun 2003, frasa nominal merupakan satuan gramatikal yang berpusat pada kata benda nomina dan dapat berluas dengan unsur lain yang menjelaskan, membatasi, atau mempertegas makna inti. Langsung saja masuk ke contohnya. Nah, di sini saya menemukan 10 frasa nominal dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Sengingi. Yang pertama itu adalah ogo gota di kampung sodang murah. Dalam bahasa Indonesianya itu harga getah di kampung sedang mahal. Yang kedua, Pak Halim adalah kawannya ketika SMP. Dalam bahasa Indonesia, Pak Halim adalah temannya saat SMP. Yang ketiga yaitu dompeng adalah alat yang digunakan penambang ome untuk bakojo. Dalam bahasa Indonesianya yaitu dompeng adalah alat yang digunakan penambang emas untuk bekerja. Nah, maksud berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa frasa nominal dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Sengingi memiliki pola endosentris dengan nomina sebagai inti, sementara unsur lainnya berfungsi memperjelaskan makna. Misalnya pada frasa ogo gota, kata ogo yaitu harga merupakan inti, sedangkan gota yaitu getah menjelaskan penjelasan yang menjelaskan jenis harga. Begitu pula pada Pak Halim, gabungan antara gelar Pak dan nama diri Halim membentuk satuan nomina yang menyebut individu secara khusus. Selain frasa seperti alat dompeng memperlihatkan konsep benda khas dalam konteks lokal, yakni peralatan tradisional penambang emas yang menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat Kuantan Sengingi. Frasa nasi lomak juga memperlihatkan nilai budaya yang melekat pada makanan khas daerah sebagai simbol identitas sosial.
Sebagaimana ditegaskan oleh Krida Laksana pada tahun 2022, bentuk frasa nominal dalam bahasa daerah tidak hanya menunjukkan struktur linguistik, tetapi juga mengandung aspek kultural yang memperkuat identitas masyarakat penuturnya. Oleh karena itu, melalui frasa nominal yang digunakan dalam ulas Sidompeng dapat dipahami bahwa bahasa menjadi media penting dalam mempertahankan nilai-nilai sosial, budaya, serta tradisi masyarakat Melayu Kuantan Singingi. Nah, lanjut yang ketiga yaitu frasa verbal dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi pada buku Ulas Sidompeng karya Desi Marlina. Nah, di sini saya juga mengambil 3 pengertian frasa verbal menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Krida Laksana pada tahun 2008, yang kedua adalah menurut KR pada tahun 2012, yang ketiga adalah menurut Muadzin et al. Pada tahun 2025. Nah, menurut Krida Laksana pada tahun 2008, frasa verbal adalah satuan gramatikal yang memiliki inti berupa kata kerja atau verba dan dapat diperluas dengan unsur lain seperti pelengkap. Lanjut, langsung aja ke contoh bentuk frasa verbal yang saya temukan dalam buku. Di sini saya menemukan 10 frasa. Yang pertama itu adalah Bapak nak cari kojo tambahan. Dalam bahasa Indonesianya yaitu Bapak ingin mencari pekerjaan tambahan. Yang kedua, hujan malam tadi lobek tae. D itu Bapak indak bisa poi manakia. Dalam bahasa Indonesianya yaitu hujan tadi malam sangat deras. Karena itu Bapak tidak bisa pergi menebang. Yang ketiga, dalam bahasa daerahnya yaitu Pak Halim kini olah menjadi bos dompeng. Dalam bahasa Indonesianya yaitu Pak Halim sekarang sudah menjadi bos dompeng. Nah, langsung aja ke pengertiannya yaitu berdasarkan tabel di atas, frasa verbal dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi memiliki bentuk yang memperlihatkan keteraturan struktur sintaksis dengan verba sebagai inti. Pada frasa nak cari kojo tambahan, verba cai atau cari diperluas oleh kata bantu nak atau ingin serta objek kojo tambahan atau pekerjaan tambahan membentuk makna tindakan yang utuh. Frasa poi manakia atau bahasa Indonesianya yaitu pergi menebang memperlihatkan ciri khas dialek melalui awalan ma yang menunjukkan aktivitas atau tindakan. Penggunaan awalan seperti ma dan ba mencerminkan sistem morfologi yang khas dan tetap hidup dalam tuturan masyarakat Kuantan Singingi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tarigan pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa sistem pembentukan frasa dalam bahasa daerah berperan penting dalam mempertahankan keaslian struktur linguistik lokal. Dengan demikian, frasa verbal dalam karya Ulas Sidompeng bukan hanya menggambarkan kegiatan masyarakat, tetapi juga memperlihatkan dinamika budaya kearifan lokal yang terekam melalui bahasa. Nah, yang terakhir yaitu frasa adjektiva. Nah, di sini sama seperti yang tadi, saya menemukan 3 pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Alwi pada tahun 2003, yang kedua menurut Ramlan pada tahun 2010, yang ketiga adalah menurut Muslik pada tahun 2018. Nah, menurut Alwi pada tahun 2003, frasa adjektiva merupakan satuan bahasa yang memiliki inti kata sifat dan berfungsi menjelaskan sifat, keadaan, atau kualitas suatu nomina. Kita menemukan 3 frasa. Yang pertama yaitu Bapak Ugam yang bakojo kowe. Dalam bahasa Indonesianya itu bapak orang yang sangat rajin bekerja. Yang kedua yaitu Inyo juo indah oma meminta tolong ke Kak Rati. Dalam bahasa Indonesianya yaitu dia juga tidak mudah meminta tolong kepada Kak Rati. Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa frasa adjektiva dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi memiliki struktur yang menempatkan kata sifat sebagai inti dan diperluas dengan unsur keterangan tingkat seperti nian, bana, atau bonar. Pada frasa sodang muga atau sedang mahal, kata muga menjadi inti sedangkan sodang berfungsi sebagai penanda tingkat keadaan. Sementara itu, Pakojo kowe atau artinya yaitu rajin bekerja menggambarkan karakter positif masyarakat yang menjunjung tinggi etos kerja. Lembut kali atau jernih bonar memperlihatkan mansa ekspresif khas Melayu Kuantan Singingi yang menunjukkan kehalusan dan kepekaan frasa dalam bahasa. Hal ini sesuai dengan pendapat
Nurgiantoro pada tahun 2020 bahwa frasa adjektiva dalam karya sastra daerah berperan sebagai sarana ekspresi nilai-nilai moral dan sosial masyarakat penuturnya. Dengan demikian, frasa adjektival dalam ulas si Dompeng tidak hanya menjadi bagian dari struktur sintaksis, tetapi juga menjadi cermin kearifan lokal dan keindahan bahasa Melayu Kuantan Singingi. Itulah 4 frasa yang saya temukan dalam buku Ulas si Dompeng. Di sini ada penutupan, yaitu kesimpulan. Frasa endosentris dalam bahasa Melayu dialek Kuantan Singingi memperlihatkan struktur yang masih mempertahankan ciri khas bahasa Melayu lama dengan pengaruh kuat dari dialek Minangkabau. Struktur tersebut menunjukkan hubungan erat antara unsur inti dan penjelasan yang membentuk makna utuh dalam setiap frasa. Yang kedua, frasa nominal banyak digunakan untuk menyebut benda, orang, atau konsep yang berhubungan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat. Bentuk frasa ini memperlihatkan kekayaan kosakata lokal serta sistem penamaan yang khas di daerah Kuantan Singingi. Di sini ada kesimpulan. Nah, di sini ada penutup, saran, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, sekian presentasi singkat dari saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.